Pemirsa unjuk rasa memprotes penyelewengan dana desa di Barejulat, Lombok, Nusa Tenggara Barat ricuh. Mereka menyegel kantor desa dan menuntut kepala desa yang diduga korup mundur. Hati-hati Anda berbicara Lutut. Nanti saya buatkan. Perlu saya ingat. Perlu diingatkan itu. Oke. Dalam membangun. Saya positif kok. Kericuhan terjadi saat warga menuntut kepala desa Barejulat mundur lantaran diduga menyelewengkan dana desa pada sejumlah proyek. Warga menuding kepala desa Barejulat Selim menggelembungkan anggaran pembukaan jalan di 11 dusun pada APBD 2019, APBDes 2020. Aparat desa akhirnya mau berdialog dengan warga setelah situasi mereda. Hati-hati Anda berbicara Lutut. Nanti saya buatkan. Kericuhan kembali terjadi di Aula Desa. Warga masih tidak terima dengan penjelasan kepala desa terkait proyek-proyek pembangunan desa. Warga menuding ada penggelembungan anggaran pada proyek gorong-gorong dan pembangunan gapura yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Warga menduga tanda tangan dipalsukan oleh oknum kaur dan staf desa Barejulat. Itu dari pembelanjaan biaya ongkos tukang segala macam dengan pengadaan barang. Bahkan dari pengadaan barang ini pun juga difiktifkan. Contohnya Karya Agung ya. Bude Karya Agung itu sampai bahkan ratusan juta di situ dia belanjakan. Kok tidak belanja di masyarakat sendiri? Ini dia Karya Agung. Ini pemilik Bude. Inilah dia pemilik Bude Karya Agung. Setelah dia naik. Teman-teman tadi kan dari situ, apa tanggapan Pak Kades yang hubungan dengan tadi? Mungkin secara singkat lah menyampaikan seperti saat ini. Makanya itu yang ditanyakan. Bagaimana yang tadi Mas? Karena ini rekan-rekan Semua yang ditanyakan tadi itu kan sudah dilaporkan saya. Oh, berarti Pak Kades menunggu proses hukum yang berlangsung. Bayi 13 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan. Ironisnya pelaku penganiayaan merupakan kekasih dari ibu korban. Gibran, bayi berusia 13 bulan ini dibawa ibunya melapor ke Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sekujur tubuh dan wajah bayi ini didapati lebam dan memar bekas penganiayaan yang dilakukan oleh kekasih ibunya. Dari keterangan ibu korban, penganiayaan dipicu karena kesal pelaku yang tak tahan dengan tangisan bayi yang rewel. Pelaku tega menganiaya korban berkali-kali. Ya, berawal dari jengkel Ji. Kadang kalau tidur Ki terus nangis, merasa risih begitu. Nah, dilampiaskan lagi. Begitu Ji, cuman ini sudah kelewatan nih. Ini pelakunya siapa? Pacarku. Polisi kini memburu pelaku yang diketahui berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Sementara itu, bayi korban penganiayaan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk menjalani visum dan pengobatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal Fatur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolsek. Selamat sore Mas. Ya, sudahkah pelaku ditangkap Pak? Jadi dapat kami informasikan untuk pelaku alhamdulillah baru saja kami tangkap di salah satu tempat yang diduga tempat teman ojek online-nya pelaku ini. Oke, dari keterangan yang disampaikan kepada polisi, benarkah hanya alasan sepele karena anak rewel kemudian tega melakukan penganiayaan? Jadi memang sementara kami interogasi karena baru saja datang ke Mapolsek, memang informasi awal dari pelaku pun sama seperti keterangannya ibu korban. Pelaku tersebut risih terhadap korban apabila rewel dan menangis seperti itu. Artinya pelaku mengakui perbuatannya, Pak Jamal? Ya, betul sekali. Pelaku mengakui perbuatannya. Terus terang kita juga cukup miris ya dengan kejadian ini.
Bagaimana pelaku melakukan tindakannya? Apakah tidak ada pertolongan, tidak ada antisipasi penyelamatan yang dilakukan oleh ibu korban, Pak? Jadi dari keterangannya ibu korban, untuk penganiayaan ini sering sekali terjadi. Halo? Iya, Pak, Ya, kami menyimak silakan. sering sekali terjadi. Sering kali terjadi. Namun menurut ibu korban, karena sudah keterlaluan, akhirnya ibu korban ini melaporkan ke temannya dan sama-sama ke Polsek Panakukang untuk melapor. Seperti itu, Mbak. Jadi ini bukan pertama kalinya penganiayaan dilakukan oleh pelaku. Ya, bukan pertama kalinya. Namun memang kalau kita lihat tadi malam dari hasil lukanya ataupun luka-luka yang ada di badannya itu sangat parah sekali memang. Di pipi, di bibir, di dada, dan ada di tangannya juga. Kalau dari keterangan ibu korban, mengapa kemudian baru kali ini melaporkan perbuatan pelaku? Kalau dari keterangan ibu korban, keterangannya karena keterlaluan itu, Pak. Keterlaluan sehingga ibu korban ini merasa kasihan sama anaknya, dan kemarin untuk kejadian-kejadian sebelumnya ibunya ini merasa ketakutan karena mereka bertiga, pelaku, ibu korban dan korban ini tinggal di satu kamar kos yang padahal ibu korban ini belum mempunyai status pernikahan dengan pelaku ini. Di samping itu apakah ada pengancaman yang dilakukan terhadap ibu korban, Pak? Itu sedang kami dalami, Mas. Jadi sedang kami dalami kepada ibu korban, namun memang untuk keterangan sementara terbatas karena ibu korban tadi malam setelah melapor, kami antar untuk melakukan visum terhadap korban ini, dan sekarang untuk korban sedang dilakukan perawatan atau rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, kami Jadi simpatik untuk ibu terhadap korban, Pak, karena usianya masih bayi yang baru 13 bulan, Pak. Memang kan biasanya memang rewel seperti itu dan nangis-nangis, seperti itu kan hal yang wajar. Bagaimana update terakhir kondisi korban, Pak? Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditangani oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara, dan kami juga koordinasi dengan P2TP2A Kota Makassar dan Provinsi Sulsel. Alhamdulillah dari teman-teman P2TP2A pun mendampingi dan ada perlakuan khusus untuk bayi ini. Jadi alhamdulillah dari Rumah Sakit Bayangkara pun sangat mendukung sekali penanganan korban ini, dan ada pihak P2TP2A. Rencana insya Allah kami pun akan menjenguk nanti untuk pihak korban ini. Sudah berapa lama Pak ibu korban ini menjalin hubungan dengan pelaku? Jadi pengakuan dari ibu korban kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ibu ini tinggal satu rumah dengan pelaku. Baik, apakah ibu korban maksud kami tidak bekerja atau seperti apa, Pak? Kalau ibu korban, informasi terakhir memang tidak bekerja, sehingga memang agak bergantung terhadap pelaku ini untuk kesehariannya dan untuk melakukan pembayaran dari kontrakan atau kosannya ini. Ya, dengan alasan apapun, perilaku tersangka terhadap korban ini tidak bisa diterima, Pak. Ancaman hukuman yang akan diterapkan kepada yang bersangkutan seperti apa, Pak? Jadi untuk ancaman hukuman ataupun pasal yang akan diterapkan yaitu terkait perlindungan anak, yang pasti ancaman hukum di atas 5 tahun. Dan kami pun dari Polsek Panakukang beserta P2TP2A sangat atensi sekali terhadap kejadian ini. Karena memang korbannya anak kecil, balita umur 1 tahun lebih 2 bulan. Dan kami pun alhamdulillah dari tadi malam dengan unit Resmob kami dan teman-teman ada timbur cepatnya P2TP2A Kota Makassar, hunting, dan alhamdulillah baru saja kami bisa amankan pelaku ini. Oke, terima kasih Pak. Kami akan tunggu proses pidana terhadap yang bersangkutan agar tidak ada lagi kasus yang serupa menjadi pelajaran bagi siapapun di luar sana. Terima kasih Pak Kapolsek. Misteri tewasnya bayi 9 bulan diungkap kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Balita dibunuh ibu kandungnya dan selingkuhan karena malu memiliki anak dari hasil hubungan gelap. Mana PRT Ijal? Usai sudah pelarian seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 9 bulan. Ia ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di Desa Batu Sulu, Lampung Selatan. Polisi juga menangkap pria selingkuhan ibunya di tempat terpisah di Kelurahan Talang, Lampung Selatan. Keduanya mengakui perbuatan telah membunuh balita dengan meminumkan paksa ramuan khusus dan membekapnya hingga meregang nyawa. Pembunuhan ini sudah direncanakan keduanya untuk menutupi aib.
korban bukan anak hasil pernikahan sah dengan suaminya, melainkan darah daging dari pria selingkuhannya. A ini sudah merencanakan 2 bulan sebelumnya karena mereka sudah terindikasi masyarakat di sebelahnya, tetangga-tetangganya bahwa ada skandal perselingkuhan. Kemudian dia berencana untuk menghabisi daripada anak korban, karena anak korban ini mirip sekali dengan pelaku. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Teluk Betung Selatan untuk diperiksa intensif terkait perbuatan kejinya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Perbuatannya tersebut dilakukan pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras. MY dilaporkan istrinya ke Polres Langkat, Sumatera Utara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap putrinya. Pria 43 tahun ini mengaku hilaf lantaran menenggak tuak dan memperkosa anak kandungnya dalam keadaan mabuk. Perbuatan bejat pelaku dilakukan saat kondisi rumah sepi. Setelah beberapa waktu, korban akhirnya mengadu kepada ibunya atas perbuatan biadab ayahnya. Awalnya setelah kita tanya tersangka, si tersangka ini nafsunya birahi karena melihat rok dari anak kandungnya sendiri tersinggah, terbuka. Jadi nafsunya birahi untuk memperkosa anak kandungnya sendiri. Terhadap tersangka suka minum tuak. Didampingi keluarga, pelaku dan korban diperiksa di Polres Langkat. Pelaku dijerat pasal pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, iNews melaporkan. Seorang tahanan di Polresta Balikpapan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka. 6 anggota Satreskrim kini dalam pemeriksaan atas dugaan penganiayaan terhadap tahanan tersebut. Seorang terduga pelaku pencuri handphone di Balikpapan, Kalimantan Timur meregang nyawa setelah diamankan petugas. HR dijemput petugas dari rumahnya pada 2 Desember 2020 lalu. Namun selang sehari setelah diamankan, keluarga menerima informasi bahwa HR telah tewas. Depan pintu nih Herman dipepeng. Nih, Herman ngintip begini. Herman ngintip begini langsung. Herman ngintip dengan begini. Nah, ini kan tinggi, Herman kan tinggi. Dipeteng, langsung Herman dipeteng di sini. 4 orang yang meteng Herman. Foto sini boleh? Ya. Tewasnya HR kini dalam proses penyelidikan. 6 anggota Satreskrim Polresta Balikpapan tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polda Kaltim terkait dugaan tindak kekerasan terhadap tahanan. Salah, inisialnya, satu adalah AGS, kemudian RH, kemudian KKA, ASR, RSS, GSR. Jadi ada 6 orang. Itu yang diduga kuat sebagai terlapor ya, untuk terduga pelanggar. Ya, jadi yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam itu adalah kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi. Jadi atur dalam. Ke-6 anggota Polresta Balikpapan ini bahkan telah dicopot dari jabatannya. Ke-6-nya juga terancam pemberhentian secara tidak hormat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Lahar dingin Gunung Semeru menghanyutkan mobil di Dusun Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Kami kembali untuk Anda saat lagi.